Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di ibadah online ini. Sebelum kita memulai mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang sanggup mengubahkan, menyegarkan pikiran kami, yang sanggup Tuhan mengadakan mukjizat, yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan, yang terus menopang kehidupan kami, menuntun setiap langkah-langkah kami, dan biarlah Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan itu, boleh ada memenuhi hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan berbicaralah kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah yang pernah saya sampaikan di NLC ibadah online pada tanggal 5 April. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Tuhan besertaku, yang terambil di dalam Mazmur 23. Jika Bapak Ibu belum pernah mendengar khotbah saya sarankan untuk bisa mendengar di channel YouTube yang sudah ada khotbah NLC online. Dan sebagai permulaan saya akan berkhotbah, saya akan membacakan terlebih dahulu Mazmur 23 bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mazmur 23 judulnya Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dalam Mazmur 23 ini banyak janji-janji Tuhan yang disampaikan buat kita. Minimal waktu itu saya katakan ada 9 janji. Tetapi hari ini saya mau mengungkapkan, menjelaskan tentang satu ayat yang terambil di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Seperti judul khotbah hari ini, Tuhan beserta dengan kita. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit dari ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat yang keempat. Tuhan besertaku. Ya. Mulai dari yang paling belakang, dikatakan sebab Engkau besertaku. Apa maksudnya Tuhan beserta dengan kita? Itu artinya bahwa kita itu tidak sendirian. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan ada di samping kita. Tuhan bukan hanya ada di sisi kita. Dia dekat dengan kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Bahkan firman Tuhan mengatakan Dia akan selalu menggendong kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, janganlah kita takut, janganlah kita gelisah, janganlah kita khawatir. Karena janji Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa, selalu, ya, dalam kondisi apapun. Sekalipun dengan kondisi seperti saat ini, di mana ada corona, di mana ada ketakutan, kekhawatiran, senantiasa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman.
Kata yang kedua yang saya mau jelaskan setelah Tuhan besertaku adalah tidak takut bahaya. Nah, ini yang harus kita miliki. Waktu kita menyadari bahwa Tuhan beserta kita, janganlah kita takut bahaya. Bahaya itu bisa diterjemahkan malapetaka, bisa diterjemahkan kejahatan, celaka, kecelakaan, kemalangan, bencana, hal-hal buruk, kesukaran, bahkan penderitaan sekalipun. Jadi janganlah takut, karena kita tahu Tuhan beserta kita. Tuhan selalu ada buat kita. Janganlah ketakutan itu menjadi dominan dalam pikiran dan hati kita. Takut itu manusiawi, tetapi ketakutan itu jangan menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Dalam Yesaya 43 ayat 2 Tuhan berkata, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan dan ditenggelamkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, janganlah takut. Tuhan berkata akan menyertai kita, sekalipun kita harus menyeberangi air, sekalipun kita harus melalui sungai, sekalipun kita dilingkupi oleh api. Kita nggak bakal hangus, kita nggak bakal terbakar, karena Tuhan beserta dengan kita. Nah, kata yang selanjutnya yang saya mau jelaskan lebih lanjut adalah tentang lembah kekelaman. Apa itu lembah? Lembah itu adalah kaki gunung. Lembah itu adalah dataran rendah. Lembah itu adanya di bawah. Nah, kita perlu tahu tentang lembah ini, Bapak Ibu. Di Alkitab banyak sekali jenis-jenis lembah, macam-macam lembah, nama-nama lembah. Tetapi hari ini saya nggak ngebahas itu. Yang perlu kita tahu, kenapa ada lembah? Ya. Apa itu lembah? Ya, dari Alkitab yang perlu kita ketahui. Yang pertama tentang lembah yang perlu kita pahami adalah lembah itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ya, setiap dalam kehidupan pasti ada lembah. Jadi lembah itu tidak dapat dihindarkan sedikit pun. Lembah di dalam kehidupan adalah bagian dari kehidupan yang normal. Kita tidak bisa menolaknya, kita tidak bisa tidak mau menerima, pasti terjadi. Baik itu mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baru aja masuki yang namanya lembah. Atau mungkin sampai di titik yang paling rendah di lembah. Atau mungkin juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, baru ketemu lembah lain lagi, padahal lembah yang satu belum selesai. Tetapi itulah kehidupan. Kehidupan kita bukan hanya selalu ada di atas gunung, tapi kadang ada di lembah. Tetapi yang harus kita pahami bahwa bahkan rencana Tuhan sekalipun kita ada di dalam lembah. Firman Tuhan berkata di dalam Ulangan 11 ayat yang 11 berkata demikian. Tetapi negeri kemana engkau pergi untuk mendudukinya, yaitu di situ kata tanah perjanjian, ialah negeri yang bergunung dan berlembah-lembah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya begini. Tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, enggak sekedar cuma gunung-gunung, tapi juga ada lembahnya. Tanah perjanjian yang indah, penuh susu dan madu, bukan hanya berbicara tentang keindahan di atas, tetapi juga hal-hal yang ada di bawah. Itu artinya kita harus menyadari, sekalipun kita ada di dalam lembah, Tuhan enggak pernah ninggalin kita. Tuhan ada bersama-sama kita. Jadi, hidup kita, walaupun dalam rencana Tuhan sekalipun, pasti ada lembah. Pasti lembah itu menjadi bagian hidup kita yang gak bisa dihindarkan. Karena itu Bapak Ibu, sadarilah. Saat Anda berada di dalam lembah, itu juga engkau dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan beserta kita, senantiasa, dan tidak pernah meninggalkan kita. 1 Petrus 4 ayat 12 berkata demikian. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran atau kaget akan nyala api siksaan, baik itu masalah, penderitaan, kemalangan, dan sebagainya, yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu.
Petrus berkata, jangan heran, jangan kaget katanya. Ya, bila ada sesuatu yang luar biasa datang. Ya, seperti hari ini, ada makhluk hidup yang gak kelihatan, begitu halus, gak bisa lihat dengan mata. Ya, membuat jadi heboh, ratusan negara kena, ratusan ribuan orang di dunia meninggal. Seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa. Tapi Petrus mengingatkan kita, jangan heran, jangan kaget. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah katakan, bumi makin lama makin rusak, makin penuh dosa. Karena itu Bapak Ibu, sekalipun mungkin kita dilingkupi di tengah-tengah kondisi seperti ini, di mana virus corona masih menyebar, kita seakan-akan ada di lembah. Janganlah kita heran, janganlah kita kaget. Ya, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Masalah dalam kehidupan kita itu ada, bukan hanya untuk membuat kita menjadi sadar kebutuhan kita akan Tuhan, tapi kita sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Karena itu, sadarilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sekalipun kita ada di kondisi lembah, jangan takut, jangan gelisah. Karena memang itu tidak bisa dihindarkan, itu terjadi dalam kehidupan normal. Nah, karena itu juga saya ingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya. Masalah dalam hidup bukan karena kita salah atau melakukan kesalahan, atau kita buruk, bukan. Tetapi kita memang manusia yang terbatas. Kita udah tinggal di dunia yang rusak dan penuh dosa. Karena itu masalah pasti ada selama kita hidup dan tidak bisa dihindarkan sama sekali. Itu hal pertama yang perlu kita ketahui tentang lembah. Bahwa lembah itu terjadi dalam kehidupan dan tidak bisa dihindarkan. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami tentang lembah, sesuai dengan firman Tuhan, adalah bahwa lembah terjadi kepada semua orang. Dia nggak pandang bulu, dia nggak memihak siapapun. Oh, karena ini orang kaya, kena. Oh, karena ini orangnya gemuk, kena. Enggak Bapak Ibu. Semua orang, mau kelas atas, kelas bawah, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, semua ada. Semuanya punya lembahnya masing-masing. Nah, karena itu kita harus ingat Bapak Ibu, sesuatu yang baik bisa terjadi kepada orang jahat. Dan sesuatu yang buruk bisa juga terjadi kepada orang baik. Jadi kita perlu menyadari bahwa kemalangan atau lembah itu bisa terjadi kepada siapa saja. Coba kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Apa firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan gini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan membantu, kalau terjemahan lain katakan membantu, melepaskan dia dari semuanya itu. Dan terjemahan lain katakan satu persatu, one by one. Kemalangan orang benar banyak. Ini firman Tuhan katakan, bukan saya. Mazmur 34 ayat 20. Jadi, apa yang kita katakan? Apa yang firman Tuhan maksudkan ini? Bahwa orang benar sekalipun, kata Alkitab, tidak luput dari yang namanya lembah. Tidak luput yang namanya kemalangan. Tidak luput dari yang namanya masa suka, masa gelap, titik yang terendah sekalipun dalam hidup ini. Tetapi ingat, Tuhan beserta kita. Jadi jangan takut bahaya. Ya, Tuhan beserta kita. Sekalipun ada lembah, kekelaman, lembah yang tidak mengenakan, Tuhan beserta kita. Banyak orang juga berkata demikian. Kalau kita dalam lembah atau dalam masalah, wah kayaknya kita sedang dihukum Tuhan ya. Sebenarnya enggak, itu pemikiran yang salah. Tuhan tidak menghukum kita. Itulah bagian kehidupan manusia. Karena memang dunia ini Tuhan sudah bentuk dengan sistem, dengan nilai, dengan suatu hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kalau kita melakukan hal yang bersalah, pasti ada konsekuensinya. Apalagi sekarang kita ini yang masih hidup, masih tinggal di tubuh yang penuh dosa, dengan kedagingan-kedagingan kita, yang terus mengusik kita, karena kebiasaan itu yang harus kita kikis. Dan juga kita tinggal di dunia yang rusak dan penuh dosa. Karena itu masalah nggak akan pernah selesai dalam hidup kita, selama kita masih ada hidup. Jadi ingat, nggak ada seorang pun siapapun, mau hamba Tuhan kek, mau jemaat kek, mau diaken, majelis, siapapun itu, nggak lepas, nggak kebal dari yang namanya masalah.
Tidak ada yang tidak tersakiti, nggak ada. Nggak ada yang bisa menghindar, nggak ada. Nggak ada yang bisa menolak masa-masa gelap, tidak ada. Karena kita semua masuk kehidupan yang normal, yang penuh dengan lembah. Karena itu, sadarilah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, situasi yang buruk sekalipun bisa ada dalam hidup kita. Tetapi jangan takut bahaya, jangan takut kemalangan, karena Tuhan beserta kita. Dan janjinya di dalam Mazmur 34, Ia akan membantu kita melepaskan satu persatu. Nah, itu yang perlu kita pahami tentang lembah yang kedua. Bahwa lembah terjadi kepada semua orang. Yang pertama tadi, lembah tidak dapat dihindarkan. Itu terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, lembah terjadi kepada semua orang. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita pahami tentang lembah dalam firman Tuhan? Bahwa yang ketiga, lembah terjadi tidak terduga. Ya. Datangnya masalah di hidup kita bisa datang kapan saja, tiba-tiba, tanpa kita sadari. Ya. Kita nggak pernah merencanakan, kita nggak pernah mengagendakan, kita nggak pernah menjadwalkan, apalagi ngundang-ngundang masalah. Nggak pernah sekalipun. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, termasuk saya, nggak mau mengundang yang namanya masalah. Tetapi seringkali masalah datang tiba-tiba, betul nggak? Ya. Kita datang di waktu yang nggak baik. Dia datang waktu yang nggak siap. Dia datang bisa bertubi-tubi, nggak ada habis-habisnya. Masalah satu belum selesai, sudah datang masalah lain. Karena itu Bapak Ibu, ingat, masalah lembah itu bisa terjadi kapan saja. Enak ya kalau kita bisa mengagendakan, oh nanti ya bulan depan, pas lagi gajian, kondisi oke, mental siap, masalah boleh datang. Tapi kalau lagi sekarang nih, aduh dompet lagi tipis, ya keuangan lagi mapet, ya pikiran lagi mumet, jangan ada masalah deh, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kalau memang bisa begitu enak banget, benar. Ya, tetapi sayangnya masalah datang tiba-tiba, masalah datang nggak seperti itu, dia datang sesuka hatinya. Ya, kita nggak undang aja dia datang. Karena itu kita perlu sadar, lembah dalam kehidupan itu bisa datang kapan aja. Ya, dia nggak pandang bulu, dia nggak pandang waktu, dia nggak pandang apapun. Dia bisa datang kapan saja. Karena itu kita harus bersadar. Nah, apakah sekarang saudara sadar ya, bahwa hari baik sekalipun sebenarnya bisa menjadi hari yang buruk? Dulu kita berkata, enak ya kalau kita sering bisa berkumpul sama keluarga setiap hari, ya bercengkrama. Sekarang diizinkan setiap hari kerja di rumah, sekolah di rumah, ketemu anak mulu, bayangin. Kelihatannya dulu baik, tapi sekarang aduh mau kerja aja susah. Di rumah ada gangguan sana sini, betul. Dulu kepengen banget, aduh enak ya kalau bisa kerja di rumah, nggak usah di kantor, waktunya lebih fleksibel. Coba sekarang nikmati. Awal-awal, wah menyenangkan, lama-lama bosen, betul? Coba Bapak Ibu alami sendiri. Yang baik sekalipun belum tentu itu menyenangkan. Kenapa? Karena memang di dunia ini nggak ada yang baik sekalipun, nggak ada. Yang benar sekalipun nggak ada. Cuman firman Tuhan yang paling benar. Ya. Kita bisa bilang, wah orang itu enak ya, belum tentu. Karena itu kita perlu sadar Bapak Ibu. Sesuatu yang baik bisa jadi buruk. Semuanya nggak pasti Bapak Ibu. Semuanya berubah. Yang pasti itu cuma satu, perubahan. Itu pasti. Ya. Di dunia ini nggak ada yang pasti, nggak ada. Semua pasti berubah. Ya. Dalam kehidupan pasti berubah, semuanya pasti berubah, orang bisa berubah, situasi bisa berubah. Tetapi yang pasti cuma perubahan itu sendiri. Perubahan itu pasti dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bisa bilang gini, saya memilih A, iya, tapi namun bisa mendapatkan yang B. Oh saya mengerjakan yang B, iya bisa menghasilkan yang C. Oh kamu coba kerja keras dengan yang C, kamu bisa membuahkan malah yang D. Gak bakal ketemu malah di dunia ini. Karena memang dunia ini penuh banyak perubahan. Gak ada kepastian. Karena itu jangan pernah kita sombong. Ya. Masalah bisa datang kapan aja. Jangan bilang-bilang, hari ini saya kuat, hari ini saya sehat. Belum tentu Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Amsal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri atau sombong karena hari esok. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi pada hari itu. Kita nggak perlu sombong. Ya, karena masalah bisa datang tiba-tiba. Ya, kita nggak perlu bersuka kalau ada orang susah. Wah, rasain dia kena, rasain dia lagi susah. Itu artinya kita sombong.
Kalau kita nggak sadar bahwa suatu saat kita punya sama, kita juga makan nasi yang sama, kita menghirup udara yang sama, kita juga akan punya masalah yang sama. Karena itu tuh Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sadarilah yang ketiga, lembah bisa terjadi kapan saja dan tidak terduga. Ini yang perlu kita sadari. Ya. Tetapi jangan takut sekali lagi. Ingat yang pertama, Tuhan beserta kita. Jadi kita nggak perlu takut bahaya. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaan bagi kita semua, kenapa mesti ada lembah? Kenapa di tanah perjanjian ada lembah? Kenapa di hidup kita mesti ada lembah? Satu hal Bapak Ibu, kenapa ada lembah dalam kehidupan kita? Yaitu supaya kita semakin serupa seperti Kristus. Itu aja. Sebelum kita nanti dipanggil Tuhan atau sebelum Tuhan datang menjemput kita, Tuhan mau mendapati kita serupa seperti Kristus. Coba kita lihat di dalam Roma 5 ayat 3-5. Apa yang firman Tuhan katakan? Apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma? Firman Tuhan berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah, atau terjemahan lain katakan bersukacita juga dalam kesengsaraan kita. Ya, atau di sebelah itu penderitaan kita bermegah. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan atau penderitaan itu menimbulkan ketekunan, atau bahasa lainnya itu kekuatan. Ya. Dan ketekunan atau kekuatan itu menimbulkan tahan uji, yaitu karakter. Dan tahan uji atau karakter menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi tujuan dari lembah dalam kehidupan kita, tujuan ada masalah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini manusia yang terbatas. Sehingga dengan adanya kesengsaraan, dengan adanya penderitaan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita punya ketekunan, punya kekuatan. Dengan ada kekuatan kita jadi tahan uji dan karakter kita semakin serupa seperti Kristus. Itu tujuannya. Ya. Supaya kita semakin serupa seperti Kristus. Dan saya percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatannya. Tuhan pasti memberikan kita pertolongannya. Karena di dalam Kolose 1 ayat 11 dikatakan demikian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dia sudah mengaruniakan kekuatan, kuasa kemuliaannya kepada kita. Sehingga kita bisa menanggung segala sesuatu, apapun itu. Mau penyakit, mau keuangan, mau keluarga, apapun itu. Engkau sudah diberikan kekuatan. Engkau dan saya punya kekuatan itu. Dan kita bisa menanggungnya dengan tekun, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan dengan kesabaran. Ya. Semua orang bertanya-tanya, sampai kapan ini berakhir? Nggak ada yang tahu. Presiden juga nggak tahu sampai kapan. Semua orang nggak ada yang tahu. Tetapi kalau kita dengan tekun dan sabar, saya percaya pasti selesai. Amin. Itu alasannya kenapa ada lembah. Nah, sekarang kita lihat kata yang keduanya, lembah kekelaman. Apa itu kekelaman? Kalau terjemahan lain berkata itu bayang-bayang maut. Bayang-bayang kematian. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lembah yang disebut dengan lembah kekelaman ini, lembah yang gelap, pekat, lembah yang kelam, lembah yang dalam, penuh kabut dan tidak jelas kelihatannya. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sekalian pernah mengalaminya. Apa itu lembah kekelaman? Apa itu lembah bayang-bayang maut? Apa itu lembah bayang-bayang kematian? Itu seakan-akan begini. Seakan-akan ya, bagi Bapak Ibu yang sudah merasakan ditinggal dengan orang tua, ditinggal oleh pasangan mungkin, ditinggal oleh anak, ditinggal oleh saudara, ditinggal oleh sahabatmu yang mendahului kita, meninggalkan kita di dunia ini. Seakan-akan kok ada bayang-bayang maut, bayang-bayang mati, kematian di keluarga kita. Dan kita merasa bingung, kita merasa bertanya-tanya, kenapa hal ini mesti terjadi? Ya, itu sebuah misteri yang Tuhan tahu. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan, kematian sekalipun itu adalah sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Karena itu jangan takut Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, sekalipun kita ada di bayang-bayang maut, di bayang-bayang kematian, seakan-akan sekarang dengan kondisi kita dilingkupi oleh virus corona, seakan-akan banyak orang yang berkelimpangan, jatuh sakit dan kemudian meninggal. Kita ada di lembah kekelaman, tapi kita harus perlu sadar,
apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita bayangkan nih Bapak Ibu, saya berpikir secara sederhana. Namanya lembah bayang-bayang maut. Coba Bapak Ibu bayangkan seperti saya. Pernah enggak kita ini sekalipun, sekali aja, dilukai oleh yang namanya bayang-bayang? Enggak pernah kan? Pernah enggak ada bayang-bayang truk, gede, kontainer, melukai kita? Enggak pernah sekalipun. Namanya bayang-bayang enggak akan pernah bisa melukai. Ya. Bahkan kalau ada bayang-bayang orang mau mukul, enggak bakal bisa melukai kita. Itu cuma bayang-bayang. Bayang-bayang enggak akan pernah bisa melukai. Jadi enggak perlu takut, itu cuma bayang-bayang. Ya. Mau segede apapun, mau sebahaya apapun itu bayang-bayang, dia tidak akan membahayakan. Tetapi satu hal yang perlu kita sadar Bapak Ibu. Di mana ada bayang-bayang, di situ ada terang. Kalau enggak ada terang, enggak mungkin ada bayang-bayang. Betul tidak? Coba Ibu Bapak Ibu bayangkan. Di mana ada sebuah benda dan punya bayang-bayang, karena di belakangnya ada terang, ada cahaya. Jadi yang perlu kita sadar, kalau ada bayangan, berarti ada tanda keterangan itu. Tanda terang, tanda cahaya itu. Nah, sekarang bagaimana kita melewati, mengatasi, menghadapi bayang-bayang lembah kematian itu? Mau bayang-bayang kematian kek, mau bayang-bayang keputusasaan, mau bayang-bayang kekhawatiran, mau bayang-bayang ketakutan, mau bayang-bayang penyakit apapun. Satu hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Engkau dan saya berbalik melihat kepada cahaya itu. Waktu engkau berbalik, engkau nggak akan pernah lihat bayang-bayang itu lagi. Yang artinya apa? Waktu engkau menghadapi bayang-bayang kekelaman, jangan lihat bayang-bayangnya. Yang kita tahu itu tidak membahayakan kita. Tetapi buat kita takut, iya. Buat kita gelisah, iya. Tetapi saatnya hari ini, jangan lihat bayang-bayang itu. Tapi lihatlah kepada Tuhan, Sang Terang itu. Di saat kita melihat terang itu, kita nggak lihat bayang-bayang lagi. Di saat kita lihat terang itu, kita punya kekuatan. Ya. Mau bayang-bayang apapun Bapak Ibu, jangan takut. Ya. Berhentilah dengan takut dengan bayang-bayang itu. Ya. Mau lembah kayak apapun, jangan pernah takut. Karena ada Tuhan beserta kita. Selama kalau ada bayang apapun, pasti ada cahaya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 73 ayat 28 berkata demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Atau terjemahan lainnya, aku membutuhkan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku hanya pada Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Karena itu Bapak Ibu, pandang kepada Tuhan. Jangan pandang bayang-bayang. Jangan ngeliatin corona, bacanya corona. Lihat ini corona, mesti makan ini kalau corona. Gak perlu. Pandang Tuhan. Selama kita lihat firman-Nya dan kepada Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan. Kita pasti dijagai Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman sekalipun. Ya. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pesan ini boleh menguatkan kita. Itu cuma bayang-bayang. Kalau engkau di sekitarmu banyak yang berlipangan. Saya juga berduka cita kalau ada saudaramu yang kena atau sampai meninggal. Saya turut berduka cita. Tetapi biarlah engkau pandang Tuhan selalu. Ya. Itu misteri yang Tuhan berikan buat kita. Tapi saat kita memandang kepada firman Tuhan, itu menguatkan kita, menguatkan orang yang ditinggalkan. Pandanglah terus firman Tuhan. Jangan lihat yang lain, jangan berpikir yang lain. Ingat, Tuhan beserta kita. Dan yang terakhir nih Bapak Ibu, kata aku berjalan. Apa maksudnya? Daud berkata, sekalipun aku berjalan. Berjalan itu artinya melewati. Berjalan itu artinya melintasi. Berjalan itu artinya melalui. Berjalan itu artinya tidak selama-lamanya di tempat itu. Saya tahu Bapak Ibu mengerti. Berjalan artinya pasti kita akan lalui. Pasti akan berakhir. Pasti akan selesai Bapak Ibu. Tenang. Segala sesuatu pasti ada waktunya untuk selesai. Sekalipun dengan kondisi yang tidak memungkinkan seperti saat ini. Pasti selesai. Karena Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan.
Yang harus kita lakukan, terus berjalan. Jangan diam di tempat. Pandang kepada Tuhan, terus berjalan. Dan kita pasti akan melewatinya dan melaluinya. Karena waktu kita melewatinya dan melaluinya, ada upah yang menanti buat setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan, atau terjemahan lain kecil dan sementara, yang sekarang ini mengerjakan bagi engkau dan saya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, ayo lewatilah ini, laluilah. Ya, jangan tinggal di dalam bayang-bayang itu. Jangan terpaku dengan bayang-bayang itu. Terus berjalan. Jalani kehidupan ini dengan terus memandang kepada Tuhan. Jangan berhenti dengan masalah. Jangan. Terus. Ya, pesan saya hari ini. Janganlah terus banyak mengeluh. Janganlah kita juga banyak gelisah. Janganlah kita banyak khawatir. Dengan kita terus membaca firman Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Saya percaya ada kekuatan lebih tadi. Makanya kita bisa berkata seperti Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Hari ini kami mau menyadari diri kami, mengingatkan diri kami terus bahwa Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkaulah Immanuel. Engkau yang ada buat kami. Kebangkitan-Mu minggu lalu adalah bukti bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi Engkau. Kematian sekalipun tidak akan bisa menghambat Engkau. Dan Engkau Allah yang hidup, Allah yang ada bersama dengan kami. Allah yang ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, hari ini kami menyadari dengan firman Tuhan dari Daud. Kami tahu bahwa Engkau beserta kami. Dan kami enggak perlu takut sekalipun dengan nama-namanya lembah kekelaman. Apapun itu Tuhan, mau lembah-lembah apapun dalam kehidupan kami. Kami enggak mau takut karena Engkau besertaku. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Lembah bisa terjadi dalam kehidupan ini. Siapa saja bisa mengalaminya. Dan bahkan lembah bisa datang tiba-tiba. Karena itu tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang ada dalam kehidupan kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang terus menguatkan kami. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang kematian. Kami enggak takut Tuhan. Karena itu cuma bayang-bayang. Dan waktu ada bayang-bayang itu, ada bukti, ada terang. Karena tanpa terang tidak mungkin ada bayang-bayang. Karena itu Tuhan, saat bayang-bayang melingkupi kami, mau itu kematian, mau itu maut, mau kegagalan, penyakit sekalipun, kami mau memandang hanya kepada terang Tuhan saja. Nah, supaya kami enggak melihat bayang-bayang itu lagi. Dan kami enggak takut lagi Tuhan. Dan biar kami percaya, di saat kami terus memandang kepada terang, kami akan berjalan terus dan melewati semuanya ini dengan penyataan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Bersyukur ada ayat dari Daud yang dia menguatkan dirinya dan akhirnya menguatkan kami semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah setiap anak-anak-Mu di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah mereka. Janganlah kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan melingkupi hati dan pikiran mereka. Tapi biarlah firman Tuhan, pandangan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur
Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah online ini, mari kita berdoa dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, angkatlah wajahmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku menyertai engkau dengan wajahku dan memberikan engkau kasih karuniaku. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteraku. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus, yang selalu menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini, dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Semua yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar GBI Sungai Yordan Taman Ratu dengan penatua, seluruh pekerja dan jemaat mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Leni Prasetyo, istri dari penatua Sugeng Prasetyo. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada penatua Sugeng Prasetyo beserta keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat yang kasih Tuhan, perlu saya umumkan di sini bahwa untuk sementara waktu kita akan ibadah online di rumah masing-masing. Sampai nanti ada pemberitahuan dari pemerintah dan memungkinkan untuk kita kembali ibadah di gereja. Yang akan diberitahukan nanti, yang akan selanjutnya kapan dan di mana kami terus akan sampaikan informasi kepada jemaat. Dan kami juga menyampaikan supaya Bapak Ibu mengerti bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya banyak orang seperti tim doa itu dilakukan di rumah-rumah. Dan untuk kunjungan itu pun sementara ini ditiadakan. Namun apabila ada yang urgen, yang mendesak sekali, Bapak itu boleh menghubungi Bapak Bong Lohin untuk nanti siap apabila memang sangat-sangat diperlukan. Kami terus dukung dalam doa. Saya terus berdoa buat Bapak, Ibu sekalian jemaat seluruh GBI Sungai Yordan untuk tetap sabar, tabah, berharap hanya kepada Tuhan. Tetap menjaga kesehatan untuk daya tahan tubuh, makanan yang bergizi, semua itu bermanfaat untuk supaya kita bisa paling tidak kita mempunyai suatu daya tubuhnya untuk melawan virus corona itu. Bagi Bapak Ibu yang tidak perlu, yang pada urgen, jangan keluar rumah, lebih baik di rumah. Saya juga belajar untuk taat. Sekalipun memang bosan, sekalipun memang gak menyukakan itu, tapi inilah yang harus kita lakukan untuk mendukung pemerintah, sehingga pada akhirnya kita semua nanti akan mengalami yang terbaik, yaitu akhirnya virus corona ini akan bebas dari bumi Indonesia ini. Karena itu tetaplah berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, peganglah janjinya, dan selalu berharap hanya satu-satunya yang bisa kita andalkan hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Karena itu sekali lagi, biarlah Bapak Ibu bisa memaklumi apabila kegiatan-kegiatan gereja sementara ini berhenti, bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara sambil nanti menunggu pemerintah untuk mendukung supaya ada kerjasama dengan pemerintah, supaya kita semua jemaat Tuhan juga boleh membantu pemerintah untuk bisa memutuskan mata rantai dari virus corona ini. Tuhan memberkati.
Shalom saudaraku, Presiden telah memberikan instruksi agar belajar di rumah, kerja dari rumah, dan juga beribadah di rumah. Nah, kita tahu bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita menurut Roma 13 ayat yang keempat. Sehingga kita harus belajar tunduk kepada apa yang baik yang telah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kalau saudara bepergian ke luar kota atau dari luar kota, saudara harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena biasanya ketika seorang terpapar, hari pertama sampai berikutnya belum menunjukkan gejala tertentu. Tetapi kemudian mulai ada gejalanya, lalu antibodi mulai muncul pada hari ke-7 untuk mengatasi penyakit, dan itu akan mencapai klimaksnya daya imun tubuh antibodi pada hari ke-14. Karena itu saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh menghargai hal ini dan kita mendukung apa yang dilakukan oleh para perawat, para dokter, dan juga himbauan pemerintah. Stay at home. Tuhan memberkati.